Kembali menyapa Anda dari program Bible Everyday. Saya mengajak Anda untuk terus tekun belajar akan firman Tuhan, menggalinya, merenungkannya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin pasti Anda dan saya bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama belajar di Matius pasal yang keempat. Ini adalah kisah yang terkenal, salah satu fase di dalam kehidupan Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Dan ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa Yesus di dalam kemanusiaannya bisa menang atas pencobaan itu. Makanya kita semuanya juga harusnya bisa menang atas setiap pencobaan yang datang di dalam hidup kita. Ingat, Yesus memang Allah 100%, tetapi Yesus juga manusia 100%. Kalau Yesus di dalam kemanusiaannya bisa menang, maka itu menjadi sebuah teladan bagi kita bahwa kita pun bisa menang atas pencobaan yang datang. Lalu bagaimana kita bisa menang atas setiap pencobaan yang datang? Maka kita perlu belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dia menang atas pencobaan yang datang dalam hidupnya. Dan kita bisa ringkas, kita bisa singkatkan bahwa pencobaan yang datang kepada Yesus itu meliputi 3 hal: keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan duniawi. Itu yang menimpa kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita sama-sama belajar rahasia Tuhan Yesus menang atas pencobaan itu. Yang pertama kita temukan di dalam ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis rupanya hendak menggoda Tuhan Yesus yang selesai berpuasa 40 hari 40 malam dengan mengatakan, mestinya kamu bisa mengubah batu ini menjadi roti. Namun lihat apa jawab Tuhan Yesus: manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kunci kemenangan Yesus atas pencobaan yang pertama adalah bersandar pada firman Tuhan. Firman Tuhan menegaskan kepada kita semuanya, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Percaya kepada firman Tuhan, itu hal yang penting dan membuat kita menang. Seringkali ketika pencobaan datang, kita semuanya berusaha mengatasinya dengan pengertian kita sendiri. Bahkan kita mencari pertolongan dari dunia, cara-cara dunia. Hari ini kita disadarkan kalau mau menang atas pencobaan, mari bersandar pada firman Tuhan. Ingat, hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan punya kuasa untuk mengubah setiap keadaan kita. Begitu kita bersandar pada firman dan kita melakukan firman dengan setia, maka justru kita akan melihat perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Hal yang kedua, kunci kedua bagaimana Yesus bisa menang atas pencobaan, yaitu ketika Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait suci. Dan iblis berkata seperti ini, nanti malaikat-malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini bicara soal keangkuhan hidup. Kenapa? Karena Yesus bisa saja tergoda untuk mendemonstrasikan kuasanya. Karena Yesus bisa saja tergoda untuk menyatakan bahwa dia benar-benar anak Allah yang berkuasa untuk memerintahkan malaikat-malaikat menatang dia. Tapi lihat jawab Tuhan Yesus. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Garis bawahi kata jangan mencobai Tuhan Allahmu. Hal yang sama juga perlu kita praktekkan dalam hidup kita. Jangan pernah mencobai Tuhan Allah kita. Begitu keinginan dosa sedemikian menyenangkan, sedemikian menggoda kita, janganlah kita mengikuti keinginan itu dengan kita berpikir bahwa aku kuat,
Aku pasti bisa, aku tidak mungkin jatuh. Kita bisa dekat-dekat dengan dosa karena berpikir bahwa kita tidak mungkin jatuh. Itu adalah keangkuhan hidup, itu kesombongan rohani. Faktanya adalah tidak ada seorang pun yang bisa dekat dengan dosa tanpa berbuat dosa. Hati-hati, jangan mencobai. Anda tidak bisa dekat-dekat dengan air tanpa Anda terciprat menjadi basah. Jangan Anda yakin berkata, aku tidak mungkin basah sekalipun aku dekat-dekat dengan air. Ini namanya mencobai. Firman Tuhan hari ini berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Maka ketika keinginan dosa begitu menggoda kita, belajarlah dari Yusuf, segera lari menjauh. Itu artinya tidak mencobai, itu artinya tidak sombong rohani. Bahkan itu artinya mengakui kita ini tidak kebal dosa, bisa jatuh dalam dosa. Jadi dosa bukan untuk didekati, tapi untuk dihindari dan dijauhi. Hal yang ketiga, kita belajar dari Yesus, kunci kemenangan Yesus. Kali ini iblis memperlihatkan begitu banyak dunia yang bisa dinikmati oleh Yesus, karena semuanya akan diserahkan kepada Yesus kalau ia sujud menyembah kepadanya. Namun Alkitab menulis, berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini kunci yang sangat powerful. Kita bisa menang atas setiap godaan, atas setiap pencobaan, kalau kita menyembah Tuhan saja. Begitu kita menyembah Tuhan saja, kita memprioritaskan Tuhan, kita menganggap Tuhan yang terpenting dalam hidup, nanti segala keinginan dosa dan keinginan duniawi menjadi tidak ada artinya bagi kita. Kenapa banyak orang jatuh di dalam dosa dan keinginan duniawi? Karena dia tidak menyembah Tuhan. Kalau dia menyembah Tuhan, nanti keinginan akan segala sesuatu dari dunia itu akan berkurang, bahkan luntur dengan sendirinya. Tetapi kalau kita tidak menyembah Tuhan, maka kita akan dipaksa menuruti segala keinginan dunia, dan seolah kita tidak punya kuasa untuk kita bisa lepas daripada segala keinginan itu. Jadi pesan firman Tuhan buat kita yang jatuh bangun di dalam dosa, fokuskan kita kepada Tuhan, kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, lakukan disiplin rohani, ambil banyak waktu berdoa, baca firman, beribadah. Percayalah, nanti keinginan akan duniawi itu akan berkurang, bahkan luntur dengan sendirinya. Saya rasa Yesus sudah mengajarkan kunci kemenangan di dalam menghadapi percobaan. Tinggal kita mempraktekannya saja. Doa saya, kita orang-orang yang menang atas setiap pencobaan itu. Tuhan berkati.